يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري وأنتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وأنتلا هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل هذا الحبيب وهذا خاتم الرسل والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تجلي والقلب يخفق والكواكب تجلي. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kepada para peserta webinar. Yang terhormat Ibu Kuntum Khairi Ummatin STMT selaku pembina LDK UISI. Yang terhormat Bapak Muhammad As'adur Rafiq STHI MAG selaku pemberi materi hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Serta yang saya hormati para peserta webinar yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Saya ucapkan selamat datang para peserta, semoga ilmu yang didapat membawa berkah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di acara virtual melalui Zoom meeting pada hari ini Sabtu 5 Februari 2022 dalam kegiatan webinar kajian keislaman dengan topik pandangan Islam mengenai peluang dan tantangan komunikasi di era digital. Sebelum saya membacakan tata tertib acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan kepada para peserta untuk mengikuti terus yang telah ditetapkan oleh panitia. Yang pertama, peserta webinar kajian keislaman wajib menggunakan username dengan format peserta, nama lengkap, juga instansi. Yang kedua, peserta diperkenankan untuk menyalakan kamera saat webinar berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang ketiga, peserta wajib mematikan mikrofon saat MC, moderator, narasumber berbicara dan bisa mengaktifkan mikrofon apabila dipersilakan oleh MC, moderator. Yang keempat, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi tanya jawab berlangsung diperkenankan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa dengan menuliskannya di kolom chat. Yang kelima, peserta diharapkan tidak membuat kegaduhan yang dapat mengganggu berlangsung acara webinar. Ya, mohon maaf, Bapak, kenapa? Maaf, lanjut. Salah. Baik, Bapak. Para peserta yang saya hormati, adapun tertib acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri selaku MC Khofifah Zahri, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kata sambutan oleh pembina LDK Universitas Internasional Semen Indonesia, yang keempat penyampaian materi oleh narasumber kita, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, kelima sesi foto bersama dan juga penyerahan cenderamata, yang keenam pembacaan doa oleh pemateri, dan yang terakhir penutup oleh saya sendiri. Baiklah, hadirin yang saya muliakan, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita, Sultan Fauzan Asy-Syahid. Beliau merupakan mahasiswa di Universitas Internasional Semen Indonesia. Kepada saudara Sultan Fauzan Asy-Syahid, saya persilahkan. Maaf, Mas. Nggak kedengeran. Cek. Oke, siap. Terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara kita Sultan Fauzan Asyahid. Semoga acara webinar pagi ini dapat membawa manfaat serta senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar mengingatkan kepada para peserta agar mengaktifkan kameranya dan screenshot untuk bukti kehadiran ketika mengisi link absensi. Link absensi akan diberikan oleh panitia di akhir acara. Oke, baiklah. Selanjutnya marilah kita masuki acara yang ketiga berupa pemberian kata sambutan oleh Ibu Kuntum selaku pembina LDK Universitas Internasional Semen Indonesia. Kepada Ibu Kuntum saya persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Khofifah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu, kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam majelis ilmu ya yang insya Allah diberkahi. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuknya gitu ya, suri tauladan yang terbaiknya yang semoga kita bisa meneladani dengan istiqomah.
Baik, alhamdulillah yang kami hormati Ustadz Rafiq yang berkenan hadir di kampus UISI di Gresik. Kalau sekarang ini ya di era digital itu wilayah tidak menjadi halangan gitu ya. Justru kita bisa mengundang yang dari Pulau Sumatera. Kemudian saya juga ucapkan di sini selamat datang pada para peserta webinar pada pagi hari ini yang saya lihat bukan hanya mahasiswa UISI nih, ada yang dari UINSU Medan, ada yang dari IAIN, mana ini? Nah, ini dari berbagai lokasi ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini. Semoga ini bisa menjadi silaturahim yang dicatat menjadi amal pahala, juga insya Allah ada keberkahan gitu ya, karena di sini kita meniatkan untuk mencari ilmu gitu. Ya, mungkin kalau dari saya mewakili ini meet in teman-teman panitia dari LDK UISI ya, ini insya Allah menjadi acara yang rutin gitu. Kalau bisa setiap bulan gitu kita ada acara yang mengundang teman-teman semua untuk belajar bersama. Gitu. Dari saya mendukung saja ya, mendukung semua niat baik teman-teman semua ini. Semoga ini bisa dinikmati bersama acara ini. Dan kalau lihat dari temanya ini sangat cocok dengan kondisi sekarang ya, di era digital. Jadi sekarang kita kemana-mana ataupun mungkin nggak perlu kemana-mana ya, sejak kuliah, sejak ngapain meet up dan lain sebagainya, sekarang sudah merambah ke ranah digital gitu. Ini tentu menjadi peluang untuk kita juga bagaimana kita tetap melihat digital ini tetap dalam konteks yang kita bisa tetap menggunakan ini untuk kebaikan gitu ya. Terutama juga sekarang kalau lihat kajian fikih itu rasanya juga udah bergeser ya. Kalau dulu misalnya fikih punya makanan gitu, harus kalau misalnya masak kuahnya dibanyakin untuk diberikan ke tetangga, 40 ke samping, 40 ke samping kanan, samping kiri kayak gitu ya. Nah, sekarang katanya kalau teman-teman nge-share makanan gitu ya, sebelum makan gitu, anak-anak sekarang saya lihat itu fenomenanya bukan berdoa tapi ambil kamera terus difoto gitu ya. Nah, itu jangan-jangan harus membagikan ke teman-teman yang like atau melihat ya. Nah, ini era digital mungkin banyak hal yang perlu kita pelajari juga seperti itu. Ya, baik, mungkin dari saya sebagai sambutan itu saja. Selamat menikmati acara ini, selamat belajar, semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kuntum yang sudah memberikan kata sambutan. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk saat ini akan dipandu oleh narasumber yang luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya saya akan membacakan biografi singkat beliau. Ya, beliau merupakan Bapak Muhammad As'adur Rafiq STHI MAG, yang mana beliau menyelesaikan pendidikan S1 di bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir dan pendidikan S2 di bidang ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Beliau merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan. Beliau beralamat di Dusun 5, Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk 50. Barangkali dari peserta webinar ada yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Boleh raise hand? Boleh raise hand? Barangkali juga ada yang berasal dari Sumatera Utara atau dari Batubara. Saya ucapkan Horas Majua-Jua Sumatera Utara. Saya persilakan kepada Bapak Muhammad S. Abdul Rafiq untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Saya persilakan. Terima kasih. Jelas ya? Alhamdulillah jelas Ya, Pak. Bapak, sudah jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati pembina LDK tadi Ibu Kuntum. Salam hormat kami juga, salam kenal. Mudah-mudahan antara kampus kita STIT Batubara nanti sering melaksanakan seminar yang sifatnya seperti ini, karena ini salah satu juga sebagai tolak ukur dalam penyusunan borang, dan dalam hal ini kami lagi nyusun borang akreditasi kampus kami. Nah, yang kami hormati juga dan tentunya kami banggakan adik-adik mahasiswa yang ada di kelembagaan LDK. Kegiatan seperti ini memang harusnya rutin kita lakukan karena dalam hal untuk mengembangkan wawasan keilmuan kita. Dan kami sangat apresiasi apa yang telah adik-adik laksanakan hari ini. Selanjutnya kepada seluruh peserta webinar hari ini, selamat datang tentunya yang kami sampaikan kepada seluruhnya. Pertama, mari sama kita ucapkan alhamdulillah atas rasa syukur kepada Allah dari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dari hambanya yang senantiasa mampu menjadikan setiap apa yang Allah berikan kepada kita orientasinya dalam rangka ibadah kepada Allah. Karena memang hakikatnya hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka ibadah kepada Allah. Oleh karenanya mari sama kita menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqomah, menjadikan fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ibadah kepada Allah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong dari umatnya yang senantiasa memperjuangkan apa yang dulu diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam rangka tetap mampu menegakkan dan mensyiarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan perjuangan kita tersebut kita layak sebagai salah satu dari umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini memang menjadi salah satu tema yang hangat untuk dibicarakan. Karena kita hari ini masuk ataupun dalam kondisi situasi di era digitalisasi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi bahan evaluasi dari kita, apakah era digital ini sebuah tantangan atau tidak? Nah, itu yang harus menjadi pertanyaan dasar bagi kita. Kenapa? Kalau kita jadikan era digital sebagai sebuah tantangan, menurut saya sih, kita akan sulit berbaur dalamnya. Akan tapi pertanyaannya, mari sama kita balik, di mana kita mampu dalam mengembangkan era digital. Nah, itu yang mesti menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa? Karena memang Islam itu kan dinamis. Dinamis dalam artian Islam tidak hanya, Islam pasti akan mampu masuk dalam kondisi dan situasi apapun. Makanya ada salah satu slogan al-Islamu likulli zaman wal makan. Al-Islam itu akan tetap relevan. Sehatu likulli wal zaman. Islam itu akan selalu relevan kapan saja dan di mana saja. Karena Islam sifatnya amat begitu elastis. Dan bahkan ada indikasi yang Rasul dulu pernah sampaikan. Ada indikasi dulu yang dulu pernah Rasul sampaikan terhadap perkembangan zaman itu sendiri. Di saat Rasul pertama kali hijrah ke Madinah, lantas Rasul ini kan di Mekah itu kan budayanya budaya dagang, tapi di Madinah itu kan kebun. Nah, Rasul dilahirkan dan dibesarkan di kondisi ataupun sosial dagang di daerah lingkungan berdagang. Pindah dan hijrah ke Madinah itu kan kebun. Lantas Rasul mencoba untuk kebun kurma. Apa yang Rasul laksanakan ataupun lakukan itu sedikit agak keliru. Lantas apa komentar Rasul? Komentar Rasul kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Engkau yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi hadis ini sebenarnya indikasi terhadap seluruh umat Islam bahwa kita boleh berkreasi terhadap perkembangan zaman, bahwa kita boleh berinovasi, masuk dan ikut serta menjadi orang yang mengembangkan zaman itu. Rasul menyebutkan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih paham terhadap perkembangan zaman kalian. Nah, maka jangan terlalu kaku. Kira-kira begitu yang Rasul sampaikan. Jangan terlalu kaku. Terkait masalah perkembangan zaman, kalian harus mampu ikut berperan di dalamnya. Dan itulah dulu yang dicontohkan para ulama-ulama kita di abad-abad pertengahan, tepatnya di masanya pemerintahan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah di situ pernah terjadi begitu banyaknya atau lahirnya para cendekiawan Islam, tepatnya di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid ya. Dan dilanjutkan anaknya Al-Ma'mum. Di situ ada pusat penerjemahan. Kalau sekarang disebut dengan pusat penerjemahan yang bertarafkan internasional. Ada perpustakaannya di situ disebut dengan perpustakaan Baitul Hikmah, yang pada waktu itu di seluruh daerah dunia merujuk di Baitul Hikmah. Sehingga pada waktu itu Islam menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan. Sehingga pada waktu itu Islam menjadi senternya sains pada waktu itu. Dan bahkan
dan bahkan perkembangan teknologi hari ini, jika kita mendengarkan pendapat-pendapat para orientalis yang netral hari ini, misal Josh Charlton menyebutkan bahwa apa yang diraih oleh Barat hari ini, apa yang didapat dan diciptakan oleh orang-orang Barat hari ini, yang kita tentunya kagum terhadap apa yang telah didapat atau ditemukan oleh Barat hari ini, sebenarnya itu diawali dari penemuan-penemuan para tokoh-tokoh Islam di abad pertengahan. Nah, jadi Josh Charlton menyebutkan bahwa tanpa ada penemuan umat Islam di dahulunya, maka apa yang ditemukan hari ini tidak akan pernah ada. Artinya sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini sebenarnya diawali oleh umat Islam itu sendiri. Nah, itu dan bahkan dalam sejarah mencatat, siapapun tidak akan bisa pungkiri bahwa lembaran-lembaran sejarah menyatakan bahwa agama yang paling lama menguasai dunia, baik dari segi ekonomi, dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, itu Islam. Dan bahkan kontribusi teknologi hari ini sebenarnya itu kontribusi dari umat Islam itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar kita hari ini bahwa kenapa kita hari ini tidak bisa produktif seperti apa yang dulu dicontohkan oleh para pendahulu kita. Nah, kenapa kita hari ini tak sebegitu bisa melahirkan ataupun menelurkan penemuan-penemuan yang penemuan itu dapat mengembangkan ataupun dapat mengubah dunia hari ini. Padahal kalau mustahil, tentu tidak ada satu umat Islam pun yang mampu menelurkan itu. Ini salah satu tanda bukti bahwa itu tidak mustahil. Banyak tokoh Islam dulunya, misal Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Khawarizmi, semuanya itu kan tokoh-tokoh Islam yang pada zamannya itu amat luar biasa, yang dapat menelurkan karya-karya yang begitu gemilang. Dan bahkan hari ini misal Ibnu Sina ada karangannya itu dalam ilmu kedokteran, Atib Al-Qanun, dan karyanya ini tetap menjadi rujukan wajib di fakultas kedokteran di Eropa hari ini. Artinya apa? Walau telah melampaui ratusan tahun karya ini tetap relevan untuk dikaji. Itu satu contoh bukti ilmuwan Islam amat luar biasa di zamannya dan mampu memberikan satu lahiran ilmu pengetahuan yang mampu mengubah dunia itu sendiri. Nah, sekarang kok tidak seproduktif itu kita sekarang. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, nah ini pertanyaan dasar kita. Di era digitalisasi ini, kita mampu tak mengambil peran yang dulu peran ini diambil oleh umat Islam itu sendiri? Nah, jawabannya harus mampu. Salah satu hal yang harus kita perbuat untuk menjawab kemampuan itu sendiri, misal kita kembalikan lagi bahwa benarkah hari ini kita telah menjadi manusia yang betul-betul mengaplikasikan Islam itu sendiri. Ini yang sebenarnya menjadi problem hidup kita sekarang. Kita hanya berislam tapi tidak Islam. Makanya wajar banyak dari sebagian ulama kita hari ini menyatakan kita hari ini tugasnya itu lebih harus mengislamkan orang Islam. Kenapa? Karena memang nyatanya hari ini banyak memang yang menyatakan agamanya Islam tapi sebenarnya tidak Islam.
Nah, sebenarnya belum Islam. Ini sebenarnya pernah diisyaratkan oleh Rasul dalam salah satu hadisnya. Apa kata Rasulullah? Saya di ummati zamanun, kata Rasulullah, akan datang suatu masa umatku kelak. Ini yang Rasul khawatirkan. Di saat umatnya kelak seperti apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, maka salah satu yang menjadi akibatnya Islam akan mundur. Nah, dua yang dikhawatirkan oleh Rasul. Yang pertama, wala yabqal Islam illa ismuhu, kata Rasulullah. Jadi umat Islam itu nanti nggak sedikit jumlahnya, mayoritas bahkan, kata Rasulullah. Illa ismuhu, akan tetapi hanya tinggal namanya saja. Jadi kok kita tanya apa agamanya Islam, kok kita tanya lihat di KTP-nya apa agamanya Islam. Mereka kok kita tanya apa Tuhannya Allah. Mereka tegas dengan jawab Islam. Illasmuhu, kata Rasulullah, akan tetapi hanya tinggal namanya saja. Jadi Islam hanya di mulut, di aplikasi kehidupannya tak mencerminkan sedikit pun bahwa mereka beragama Islam. Yang kedua, wala yabqal Quran illa rasmuhu, kata Rasulullah. Al-Quran itu nanti tetap ada. Al-Quran tidak akan sirna, Al-Quran tidak akan musnah, dan bahkan di rumah mereka ada Al-Quran. Di lingkungan mereka ada tempat untuk mempelajari Al-Quran. Illa rasmuhu, kata Rasulullah. Akan tetapi hanya tinggal tulisannya saja. Jadi Al-Quran hanya sebatas sebagai barang pajangan saja. Sedikit pun tak pernah dijadikan bahan inspirasi dalam kehidupan. Dan bahkan hari ini kalau kita melihat fungsi Al-Quran itu tak difungsikan sebenarnya sebagaimana Allah turunkan Al-Quran berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk apa? Hari ini mayoritas Islam menjadikan Al-Quran hanya sebatas objek ibadah saja untuk dibaca dan lain sebagainya. Apakah fungsi Al-Quran hanya untuk dibaca saja, objek ibadah saja? Sebenarnya tidak. Fungsi Al-Quran kan dalam Al-Quran bilang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, kata Allah, hudan. Jadi petunjuk. Hudan itu apa? Kalau hudan, kalau boleh kita analogikan begini. Mata itu tidak akan pernah melihat tanpa ada cahaya, benar ya? Walaupun mata berfungsi untuk melihat, tapi tanpa ada cahaya, mata sedikit pun tidak akan berfungsi untuk melihat. Sebenarnya sumber penglihatan itu cahaya. Tanpa ada cahaya, mata akan berfungsi apa-apa. Sama halnya dengan nyawa itu berfungsi untuk menghidupkan. Tapi nyawa tak akan pernah hidup tanpa ada sumber penghidupan. Nah, cahaya kehidupan itu apa? Hudan, Al-Quran. Jadi sebenarnya tanpa Al-Quran sama halnya dengan tanpa cahaya, mata tanpa cahaya. Jadi hidup tanpa Al-Quran sama halnya dengan mata tanpa cahaya, tidak akan pernah melihat. Artinya penyuluh dalam kehidupan kita itu Al-Quran. Jadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita itu Al-Quran. Itulah hudan, itu yang dimaksud dengan hudan. Jadi sumber harusnya terinspirasi dari Al-Quran. Bukan, Al-Quran tidak hanya sebatas untuk dibaca saja, tapi sumber inspirasi dalam menjalankan hidup dan kehidupan kita itu yang harus, itulah sebenarnya fungsi dari Al-Quran. Dan itulah dulu menjadi yang dicontohkan oleh para ulama kita dahulu, macam Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tidak hanya seorang saintifik, ahli kedokteran. Ibnu Sina itu juga dia agamawan, dia ahli tafsir. Ada tafsirnya Ibnu Sina. Jadi para ilmuwan saintifik kita dahulu, mereka tidak hanya saintifik, tapi mereka juga ulama. Mereka ulama dan mereka juga saintifik. Makanya semakin dalam ilmu pengetahuan mereka tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin membawa diri mereka meyakini benar bahwa benar adanya Allah itu. Nah, kita hari ini di era digitalisasi kita hari ini, kita harus pahami benar bahwa kita jangan mentah-mentah menerima perkembangan sains hari ini.
Nah, harus ada yang memayunginya. Nah, kita harus ingat bahwa perkembangan Eropa itu, latar belakang pertama kali berkembangnya Eropa itu kayak mana. Ada istilahnya dulu Renaissance. Renaissance itu kan lahirnya kembali, istilah itu kan halo. Oh iya Pak. Terputus. Iya, terputus tadi. Lanjut ya. Sedikit Iya, lagi. monggo. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan hari ini kan didasari pergerakan Renaissance di abad 14 sampai ke 17. Di abad sekitar itulah. Jadi perkembangan itu kan didasari oleh tiga hal. Ya, sebenarnya Barat pada waktu itu kan di saat Islam bangkit gemilangnya, Barat dalam keadaan di masa kegelapan. Makanya pada waktu itu Barat amat begitu kagum kepada umat Islam. Sama halnya dengan hari ini, Islam begitu kagum dengan Barat hari ini. Kepada umat Islam. Nah, jadi bangkitnya Eropa pada waktu itu kan disebut dengan pergerakan Renaissance. Kita singkat saja. Sebenarnya ada tiga hal yang mendasari Renaissance itu sendiri. Jadi tiga hal yang menjadi dasar pergerakan itu sendiri. Ketiga hal ini apa? Pertama humanisme, kedua empirisme, dan ketiga rasionalisme. Jadi Renaissance itu bergerak dalam tiga ranah ini. Humanisme, yang kedua empirisme, yang ketiga rasionalisme. Nah, ketiga hal ini muncul karena apa? Ada juga latar belakangnya. Jadi bangkitnya Eropa itu kan awalnya ditolak ataupun bertolak belakang dengan agama kaum gereja Vatikan di Italia. Jadi pertolakan belakangan itu mengakibatkan lahirnya barisan yang protes lah, termasuk Martin Luther. Martin Luther itu kan yang pendiri Kristen Protestan yang memprotes bahwa ikut campuran agama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu tidak ada gitu. Nah, jadi pada waktu itu mereka Eropa jika ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dianggap telah keluar dari agama. Makanya nggak sedikit dari ilmuwan mereka pada waktu itu dihukum mati karena telah menentang agama, termasuk Galileo itu kan penemu teleskop. Mereka yang dihukum mati oleh kaum gereja karena dianggap telah bertentangan dengan agama. Pada waktu itu siapa yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dianggap telah keluar dari agama.
dasarnya sebenarnya lahirnya sekularisme, perpisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekularisme ini ya, terus dianut sampai sekarang. Barat bangkit sampai sekarang sebenarnya mereka menjauhkan doktrin agama dari ilmu pengetahuan. Karena agama mereka pada waktu itu tidak selaras ataupun tidak relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka wajar sekularisme itu hadir di Eropa karena agama tidak mendukung dan tidak mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Nah, hari ini kita merujuk kepada ilmu pengetahuan dan teknologi barat yang iptek mereka hadir didorong oleh sekularisme itu sendiri, Renaissance itu sendiri. Didorong oleh hal itu, maka hari ini sebenarnya kita mengadopsi pemikiran yang sekuler itu. Kita maklumi memang bahwa kenapa mereka sekuler, karena pada awalnya pertentangan itu ada, beda halnya dengan Islam. Islam sedikit pun tidak ada pertentangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap agama kita sendiri. Dan bahkan jika kita rujuk dalam Al-Quran, Al-Quran sendiri malah memberikan inspirasi terhadap perkembangan itu sendiri. Misal, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu kan indikasi bahwa kita harus lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang zuru itu kan diteliti, didalami, dan lain sebagainya. Jadi pada waktu perkembangan Islam dan teknologi pada abad pertengahan di zamannya Ibnu Sina, makanya tidak ada pertentangan antara agama. Dan bahkan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri didasari dan dimotivasi oleh agama itu sendiri. Beda halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi barat, mereka malah tidak mengikut sertakan agama dalam perkembangan itu. Kenapa? Karena agama mereka bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Perkembangan mereka lah yang kita anut hari ini, maka tidak sedikit dari kita hari ini berpikirannya melenceng. Pemikiran umat Islam pada abad pertengahan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu membawa kita semakin yakin akan keberadaan Tuhan. Tapi pemikiran Barat semakin dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin membawa kita akan tidak ada keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Renaissance itu sendiri kan 3 hal yang menjadi ruh pergerakannya. Pertama, humanisme. Apa itu humanisme? Manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Jadi manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Manusia bebas sebenarnya memilih untuk berbuat sesuatu. Tidak ada satu hal pun yang bisa membatasi pergerakan manusia. Dan manusialah yang menciptakan itu sendiri. Tidak ada campur tangan dari siapapun. Kira-kira gitu humanisme. Dan pergerakan Renaissance ini sendiri kan yang kedua didasari oleh empirisme. Empirisme itu kan materialistik. Hal yang dapat diindrakan. Jadi sesuatu yang benar, sesuatu yang dianggap benar itu jika dapat diindrakan. Sesuatu yang tak dapat diindrakan maka itu tak dianggap benar. Makanya para ilmuwan mereka semakin pintar mereka, maka semakin membawa kepada keyakinan bahwa tidak adanya Tuhan. Macam Charles Darwin kan ateis, Karl Marx kan ateis. Kenapa? Karena semakin dalam mereka mengkaji ilmu yang berlandaskan sekularisme, ilmu yang berlandaskan pergerakan Renaissance itu sendiri, maka akan membawa mereka kepada tidak ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya Charles Darwin itu sendiri menyatakan bahwa penciptaan alam ini sendiri itu karena sistem evaluasi. Makanya manusia itu sendiri kan evolusi.
dari ikan katanya berubah jadi reptil jadi kera, jadi manusia. Nah, jadi kalau yang meyakini ilmu ini berarti kita berasal dari kera lah. Yang senyum-senyum berarti yakin tuh kalau dari kera. Nah, jadi ini sayangnya ini tetap dipakai dalam kurikulum yang kita pelajari hari ini. Dan itu kan bukan dari Islam sendiri. Dan ini kan meyakini bahwa tidak ada peran Tuhan di dalamnya. Bahwa manusia itu diciptakan Tuhan itu tidak ada. Semuanya terjadi atas dasar alamiah saja, tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Makanya tak sedikit yang mempelajari ilmu pengetahuan teknologi hari ini yang berlandaskan ataupun berkiblat dari barat, maka akan membawa kita kepada meyakini bahwa semuanya berproses alamiah saja tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sekarang di era digital sekarang. Kita harus mampu mengkombinasi. Kita tidak boleh menolak era yang seperti ini. Malah kita harus mampu menciptakan, ikut berperan aktif dalam hal mengembangkan era ini. Akan tetapi kita harus mampu menjadikan era ini menjadi ruh yang dulu dikembangkan oleh para ulama kita terdahulu. Para ulama kita terdahulu. Nah, itu juga sebenarnya pernah dirintis dan sekarang juga digalakkan oleh para ulama kita. Misal Syekh Nukaib Al-Attas itu juga pernah merintis terkait masalah islamisasi sains, dan ini menurut kita semua bagus, dan ini harus dikombinasi sehingga kita kelak dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri bisa berdiri yang berlandaskan Islam itu sendiri, sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri membawa kita kepada keyakinan bahwa Allah itu benar-benar ada, bukan malah jauh dari agama. Nah, itu yang mesti kita perhatikan hari ini. Dan terakhir yang menjadi kesimpulan dari diskusi ini, bahwa apa yang dulu pernah dikatakan oleh Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini adalah awalnya orang non-Islam, bukan Islam, dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan gereja karena orang tuanya itu pastor. Jadi dilahirkan, dibesarkan di lingkungan gereja. Di umur 50 tahun dia masuk Islam. Kalau logika yang menjadi landasan kita, maka mustahil dia mau berubah menjadi Islam. Kenapa? Karena begitu kuat doktrin tentang agama mereka. Dia dilahirkan oleh orang tua pastor, dan dia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan gereja. Di umur yang 50 tahun dia masuk Islam. Kenapa? Dia ilmuwan fisika, penasaran, pengen membandingkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan seluruh kitab suci yang ada di dunia. Dia berkesimpulan bahwa tidak ada satu kitab suci pun yang relevan, yang selaras dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali Al-Quran, katanya. Dia simpulkan bahwa semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin terungkap kebenaran Al-Quran itu sendiri. Itu yang menjadi kesimpulan dia. Artinya kita harus bisa menjadi ilmuwan yang nanti menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam melahirkan ataupun menelurkan penemuan iptek ke depannya. Jadi demikian secara umum terkait
tema kita hari ini secara umum saja. Mudah-mudahan kita nanti bisa dan mampu menjadi generasi yang menelurkan semangat para pejuang Islam dahulu yang bisa melahirkan penemuan-penemuan yang dengan penemuan itu dapat mengubah dunia. Mudah-mudahan kita kelak menjadi salah satu tokoh yang nanti akan tetap dibahas sebagai salah satu tokoh yang dapat menelurkan ataupun melahirkan penemuan-penemuan yang nantinya bakal mampu mengubah dunia. Amin. Rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik Bapak, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang Bapak katakan tadi bisa menjadi doa untuk kita semua untuk menjadi generasi yang bisa membawa nama Islam kembali maju dan jaya lagi. Baiklah, saya persilakan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, bisa dari kolom chat atau dari raise hand. Saya persilahkan kepada para peserta webinar. Baiklah, langsung saja kepada peserta Sultan Fauzan Asyahid. Saya persilakan untuk bertanya kepada Bapak Rafiq. Bismillah. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar. Oke, sebelumnya saya ulangi. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim saya kepada Bapak Rafiq selaku moderator yang alhamdulillah sudah menyempatkan untuk berbagi atau sharing pengetahuan kepada kami. Yang mengenai tadi kan tentang keikutsertaannya kita atau kami para umat Islam sebagaimana para ulama kita terdahulu itu merupakan banyak dari kalangan cendekiawan yang sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan yang itu tuh terpakai gitu kan, dan itu tuh hanya bukan untuk Islam saja gitu, bukan terpakainya bukan di kalangan umat Islam saja, akan tetapi untuk seluruh alam bil alamin gitu kan. Nah Pak, saya ingin bertanya bagaimana tentang kondisi yang sekarang, bahwasannya gini, tentang close-minded-nya para orang Islam sendiri. Ketika orang Islam itu semakin dalam mempelajari keagamaannya, semakin dalam mempelajari tentang halal haramnya, semakin dalam mempelajari tentang bagaimana sebuah ganjaran itu akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan, itu malah mereka itu semakin menyelamatkan diri sendiri daripada mengikutsertakan dirinya kepada sesuatu yang beresiko. Seperti contohnya ketika banyak ya kita sebuah mungkin di institusi-institusi kenegaraan yang mana ya kita tahu bahwasannya orang-orang yang misalkan mempunyai pegang teguh terhadap Al-Quran, ketika imannya sudah dipelajari banyak gitu kan, ketika sudah dididik dari kecilnya itu, mereka itu bukannya semakin berani, akan tetapi semakin takut ketika kenapa kamu nggak ngelanjutin ke sini aja gitu kan, kenapa kamu nggak langsung misalkan kita contoh ahli hukum atau misalkan ke institusi-institusi lembaga yang memang kita tahu itu tuh nggak bersih gitu loh, tapi mereka tuh kayak enggak lah, takut misalkan takut ke bawah atau takut ini. Jadi semakin apa ya istilahnya, saya lihat itu semakin dikit orang yang mau berkontribusi. Nah akan jadi pada akhirnya adalah karena orang Islamnya takut akan berkontribusi, maka keadilan itu yang harusnya dipegang oleh yang mempunyai hukum tentang keadilan yang adil, akan tetapi dipegang oleh orang-orang yang menguntungkan sendiri dalam keduniaan. Nah itu Pak. Terima kasih. Langsung kita jawab aja ya satu-satu biar ingat, tidak lupa-lupa, karena saya yakin pertanyaannya nanti itu luar biasa
Karena yang hadir hari ini orang-orang yang luar biasa memang. Jadi begini, itu gunanya kita terus belajar. Belajar dalam artian begini. Dalam hal mengemukakan satu pendapat dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam bisa saja dalilnya benar, akan tetapi pendalilannya itu salah. Dalilnya benar, akan tetapi pendalilannya itu salah. Yang kayak ginilah nanti mengakibatkan akan terjadinya perpecahan yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat. Sebenarnya perbedaan pendapat itu sendiri bukan hal yang bukan hal yang bisa disatukan. Akan tetapi perbedaan pendapat itu suatu hal yang lumrah bahkan dalam Islam sendiri. Bahkan di zamannya Rasul, zaman Rasul, orang yang paling terdekat dengan Rasul salah satunya itu kan para istri Rasul ya. Orang yang paling dekat dengan Rasul itu kan para istri Rasul. Rasul pernah bilang semasa hidupnya, dari istri-istriku yang paling cepat nanti akan menyusulku, artinya yang setelah Rasul meninggal, yang paling mendahului Rasul meninggal itu adalah orang yang paling panjang tangannya. Nah, setelah meninggal Rasul, lantas para istri Rasul berdiri berbaris, semuanya angkat tangan, lihat siapa yang paling panjang tangannya gitu. Nah, siapa yang paling panjang tangannya. Lantas setelah itu yang pertama kali meninggal siapa? Zainab. Artinya yang panjang tangan yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah orang yang mudah tangannya untuk bersedekah. Bersedekah, bukan panjang tangan dalam artian fisiknya gitu. Panjang tangan fisik. Nah, di istri Rasul saja itu terjadi perbedaan pendapat terkait apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Para sahabat Rasul misal, para sahabat Rasul pun juga dahulunya berbeda pendapat terkait apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasul pernah sampaikan, apa kata Rasulullah, la yusalliyana ahadukumul asra illa fi bani Quraizah, kata Rasulullah. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraizah, kata Rasulullah. Ini kan pulang dari perang Ahzab kalau tidak salah. Dia pulang dari perang mau ke Madinah. Di pertengahan perjalanan itu ada perkampungan Bani Quraizah namanya. Jadi Rasul bilang, la yusalliyana ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah, kata Rasulullah. Jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraizah. Jadi ada dua kelompok yang memaknai kalimat Rasul. Yang pertama, mereka sholat di Bani Quraizah walaupun sudah habis waktu asar. Kenapa? Karena perintah Rasul memang jangan sholat sebelum sampai ke Bani Quraizah. Kelompok kedua, mereka sholat di perjalanan walaupun belum sampai di perkampungan Bani Quraizah. Kenapa? Karena mereka memaknai kalimat Rasul bukan berdasarkan bunyi teksnya, tapi konteksnya. Artinya mereka memaknai kalimat Rasul dengan pemaknaan itu yang Rasul bilang supaya kita bergegas berangkat. Dengan bergegasnya kita berangkat, maka bisa dipastikan sampai di Bani Quraizah itu pas waktu asyar. Nah, kira-kira begitu. Jadi para sahabat ini tidak saling mengkafirkan, tidak saling salah menyalahkan. Dan Rasul, apa tanggapan Rasul? Rasul senyum. Dan Rasul tidak menyalahkan satu di antara dua pendapat ini. Yang pengen saya sampaikan begini. Yang pengen saya sampaikan bahwa dalam hal ini kita harus lebih legowo terhadap beberapa pendapat. Dan bahkan isyarat Allah dalam salah satu firman-Nya, apa kata Allah? Alladzina yastami'unal qawla.
Jadi jika ada perbedaan pendapat, alladzina yastami'una al-qaula. Nah, dengarkanlah seluruh pendapat-pendapat yang ada atau argumentasi-argumentasi yang ada. Jangan merasa benar sendiri dan jangan menyalahkan pendapat orang lain. Alladzina yastami'una al-qaula. Dengarkanlah semua pendapat yang ada. Lantas apa yang dilakukan? Fayattabi'una ahsana. Fayattabi'una ahsana, maka ambil yang paling terbaik di antara argumentasi-argumentasi yang ada. Ambil yang paling baik di antara pendapat-pendapat yang ada. Allah tegaskan, ulaika nahadahumullah. Mereka lah orang-orang yang dalam mengambil sebuah pendapat berdasarkan petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka lah orang-orang yang mengaktifkan pikirannya. Itu kata Allah. Yang pengen saya tegaskan dalam hal ini, kita harus lebih legowo dalam adanya beberapa pendapat. Tapi dalam ranah muamalah ya, bukan dalam ranah ibadah maudhah. Ibadah maudhah itu misal sholat. Sholat itu kalau maghrib pasti 3 rakaat. Kalau ada nanti yang berbeda pendapat, kami berpendapat 4. Nah, ini bukan ranahnya yang bisa kita legowo terhadap beberapa perbedaan pendapat. Tapi dalam ranah muamalah, dalam ranah kesosialan, dalam ranah perkembangan zaman, itu hal yang lumrah perbedaan pendapat. Jangan terlalu kaku. Kalau kita bisa analogikan begini. Jangan kita bertanya 5 tambah 5 itu berapa? Pasti jawabannya 1, 10. Coba dibalik, berapa tambah berapa sama dengan 10. Nah, ada 9 tambah 1, ada 5 tambah 5, ada 4 tambah 6, ada 7 tambah 3, dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada salah satu ilmuwan muslim menyatakan bahwa hari ini memang umat Islam terfokuskan kepada amalan fardu ainnya. Lupa terkait masalah amalan fardu kifayahnya. Fardu kifayah dalam artian begini, bukan mengurusi jenazah, tidak. Dalam salah satu hadis Rasulullah, dalam salah satu penjelasan penafsiran Rasul terhadap salah satu ayat Al-Quran, apa kata Allah dalam surah kalau tidak salah dalam surah Al-Ahzab menyatakan bahwa wa'adda lahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah, umat Islam itu harus mempersiapkan kekuatannya. Wa'adda lahum mastata'tum min quwwah. Umat Islam itu harus mempersiapkan kekuatannya. Lantas para sahabat bertanya, "Ma quwwah ya Rasulullah?" Apa itu kekuatan wahai Rasulullah? Apa itu kekuatan wahai Rasulullah? Kata para sahabat. Apa jawaban Rasulullah? Innal quwwata ramyu. Innal quwwata ramyu. Innal quwwata ramyu, kata Rasulullah. 3 kali Rasul menjawab dengan pertanyaan, dengan menjawab satu kalimat yang sama. Inna quwwata ramyu. Kalau Rasul mengulang sesuatu sampai 3 kali, berarti itu tanda amat penting hal tersebut. Rasul jawab dengan, apa itu kekuatan wahai Rasulullah? Di mana letak kekuatan itu wahai Rasulullah? Sehingga kita harus mempersiapkan itu wahai Rasulullah. Itu kata para sahabat. Rasul menjawab, inna quwwata ramyu. Ketahuilah bahwa kekuatan itu terletak di panah. Pada zaman Rasulullah, alat perang yang paling canggih itu panah. Alat perang yang paling canggih itu panah. Nah, artinya apa? Kita harus mempersiapkan alat perang yang paling canggih itu bukan karena untuk menakut-nakuti orang, tapi untuk mempersiapkan diri agar kita tidak diserang oleh orang, supaya kita punya wibawa, supaya kita tidak didikte oleh orang yang kuat, kira-kira gitu. Itu wajib, dan kewajiban itu bukan kewajiban fardu ain, kewajiban fardu kifayah. Harus ada orang yang mempersiapkan kekuatan itu. Nah, kekuatan dalam hal ini juga ditafsirkan bahwa tidak hanya di bidang kemiliteran, tapi di bidang ilmu pengetahuan sosial, kita harus kuat dalam hal ini. Dan itu wajib, kifayah.
Dalam bidang ekonomi kita harus mempunyai kekuatan itu. Kita harus punya tokoh di situ. Namun dalam hal ini kepedulian tersebut memang diakui oleh salah satu ulama kita, menyatakan bahwa hari ini concernnya kita pada fardu ain saja. Bagaimana kita harus mengoptimalkan sholat kita harus mengoptimalkan sedekah dan puasa kita dan lain sebagainya lah, haji kita. Tapi dalam hal bagaimana umat kita, bagaimana keberlanjutan agama kita dengan mempersiapkan alat yang paling canggih menurut zamannya, itu kurang diperhatikan. Kira-kira begitu. Boleh saya menanggapi, Ustaz? Boleh. Ya, tadi kan ada salah satu kata yang saya bukan agak sih, maksudnya bisa ditanya lagi gitu kan. Bahwasanya tadi kan dalam hal bermuamalah, kita itu harus ada sedikit legowo, nggak begitu saklek ya maksudnya gitu kan, sebagai umat Islam, agar kita itu bisa istilahnya ikut berkontribusi juga gitu kan. Nah, apakah dari kata legowo itu, maksudnya gini, dari kata legowo itu kita boleh, kita kan di sini sekarang lagi kajian tentang tantangan komunikasi kan. Nah, banyak dari mungkin yang saya temukan ya, bahwasannya ketika kenapa kamu seperti ini tentang komunikasi misalkan yang toksik atau segala macam, karena pembenaran daripada mereka itu adalah ya udahlah, jangan terlalu saklek lah dari ini, jangan terlalu inilah, bahwasannya ya kita legowo aja. Nah, mungkin apakah legowo itu bisa diartikan juga sebagai kita menyesuaikan dengan lingkungan kita sehingga kita bisa diterima dalam secara komunikasi gini, Ustaz? Oke, terima kasih. Gini, legowo dalam artian begini, yang saya maksud tadi begini. Saya analogikan tadi begini. Kita jangan kerap kali bertanya 5 tambah 5 itu berapa. Karena akan mendapatkan satu jawaban. Ya, ini 10. Tapi kita kembalikan berapa tambah berapa sama dengan 10. Pasti akan ada beberapa opsi. Kira-kira begitu. Nah, legowo dalam artian begini. Tujuannya itu kan 10, itu tujuannya 10. Nah, sedangkan jalan untuk mendapatkan tujuan itu kan bisa banyak. Nah, itu yang pengen saya sampaikan. Dalam artian begini, asalkan memang tujuannya itu sesuai dengan koridor Islam itu sendiri. Koridor Islam itu sendiri. Karena dalam usul fiqh kita kan itu dia elastis dalam artian salah satu kaedahnya itu kan sesuatu itu dinilai dari niatnya, innamal a'malu binniyat, salah satu hadisnya itu kan gitu. Salah satu hadisnya yang saya maksud tadi begitu. Yang kedua tadi kan ada contoh dari Rasulullah. Tadi ada perbedaan pendapat terkait masalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah dengan salah satu hadisnya. La yusalliyana ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ada 2 kelompok sahabat yang beda pendapat terkait apa yang dibilang oleh Rasulullah. Yang menjadi catatan di sini, perbedaan pendapat tersebut itu merujuk dalam satu hadis yang sama. Artinya begini, perbedaan pendapat tersebut tetap pada satu dalil yang sahih. Dan pendalilan itu pun sendiri didukung oleh para ulama juga, para pendalil yang mempunyai kredibilitas, yang mempunyai syarat-syarat tertentu keulamaannya, kira-kira begitu. Artinya yang pengen saya sampaikan, legowo dalam artian jangan sampai kita mengambil satu pendapat saja lantas kita pungkiri pendapat yang lain yang kredibilitasnya dalam hal ini mereka sama gitu. Itu gitu maksudnya.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Muhammad Sukri bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi, bagaimana adab berkomunikasi di era digital saat ini? Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang toleransi dalam beragama, sedangkan kita orang Indonesia dan harus menyesuaikan budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan Bapak terkait pandemi ini yang dimana kasus aktif bertambah banyak menjelang kegiatan umat Islam, khususnya di Indonesia seperti bulan Ramadan, Idul Fitri, dan lain. Itu digempar-gemparkan di media sosial. Sedangkan untuk acara kegiatan agama lain tidak ada penambahan kasus media pun. Diam tidak tidak gempar-gemparkan. Jadi mohon maaf begini. Terkait masalah komunikasi, etika komunikasi kita hari ini, cara isyarat ada disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Allah. Jadi hai orang-orang yang beriman, jika ada suatu berita yang datang kepadamu, fatabayyanu, maka tabayyun. Nah, itu salah satu etika dalam berkomunikasi. Tabayyun, klarifikasi. Jangan kita dapat sesuatu hal berita langsung share. Kira-kira begitu. Kita harus budayakan tabayyun, klarifikasi. Jika benar apa adanya, maka baru boleh dikomunikasikan secara umum begitu. Nah, yang menarik begini. Yang menarik dari beberapa pertanyaan ini, toleransi dalam beragama. Nah, toleransi dalam beragama itu kan udah dibatasi, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Kira-kira begitu. Toleransi dalam hal ini toleransi bersosial, bukan toleransi dalam menerima akidah. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya pribadi, jika kita sholawatan di gereja itu bukan bagian dari toleransi. Jika kita itu misal, kalau saya pribadi ya, jika kita itu misal mengucapkan salam, mengucapkan hari raya Natal kepada mereka, itu bukan bagian daripada toleransi. Akan tetapi di saat ada saudara satu negara kita yang bukan beragama Islam, mereka sakit, lantas kita peduli untuk bagaimana merawatnya, itu bagian daripada toleransi. Nah, jangan kita harus pilah mana ranah akidah dan mana ranah sosial gitu. Jangan semua diambil, jangan semua disatukan, kira-kira gitu. Nah, terus tadi ada yang cukup menarik terkait pandemi. Saya ini kita saja ya, jangan di-share. Ada buku yang cukup menarik yang pernah saya baca, bukunya itu ekspansi media terhadap penggiringan opini publik. Jadi media itu amat luar biasa mampu menggiring opini publik. Dalam buku itu dijelaskan bahwa hari ini yang menjadi presiden pers itu ada hari ini adalah Amerika. Presiden pers hari ini Amerika. Jadi pemberitaan internasional itu merujuk ke mereka gitu. Merujuk ke mereka.
Jadi kalau kita pernah juga mengikuti seminar, logo mata uang mereka itu kan S yang ditambah digarisi tengah gitu kan, S garis tengah gitu kan, dolar. Itu tidak hanya sebatas lambang, tapi ada makna yang tersirat di dalamnya. S itu siapa? S itu Solomon, Nabi Sulaiman. Jadi lambang dolar itu ada 2 huruf yang di situ. Pertama huruf S, yang kedua huruf D. S itu siapa? S itu Nabi Sulaiman, D itu siapa? Nabi Daud. Siapa Sulaiman? Nabi Sulaiman itu adalah ahli komunikasi. Ahli komunikasi. Jangankan antar sesama manusia, dengan jin, binatang saja Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi. Sedangkan D itu siapa? D itu Nabi Daud. Dalam sejarah kenabian, Nabi yang paling besar kekuasaannya itu Nabi Daud. Nabi yang paling besar kekuasaannya itu Nabi Daud. Nah, jadi ini sebenarnya motivasi mereka. Pertama, mereka ingin menguasai komunikasi. Jadi setiap pemberitaan itu bersumber dari mereka. Mereka lah yang mengendalikan komunikasi seluruh dunia, sehingga mereka bisa mendikte dunia. Sehingga mereka bisa membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar dari media ini, dari media. Itu Daud itu Nabi Daud, mereka motivasi mereka ingin menguasai dunia dengan kekuasaannya, Nah, ini misal. Makanya kita melihat hari ini pemberitaan terhadap Islam, jangan di internasional, itu kan tidak seimbang sebenarnya. Di saat pelakunya itu Islam, maka seluruh media akan memberitakan hal tersebut dengan cap terorisme dan lain sebagainya. Nah, jika pelakunya itu bukan Islam, maka kita saksikan hari ini media seakan bisu memberitakan pun, tapi tidak ada cap yang terindikasi terorismenya di situ. Terorismenya di situ. Beberapa kasus yang kita lihat di pemberitaan internasional itu banyak yang seperti itu. Ada kemarin di New Zealand penembakan jamaah di masjid, ratusan orang meninggal, pelakunya tidak disebut dengan tindakan teroris. Tapi di saat adanya WTC di Amerika, itu berbulan-bulan disebut dengan tindakan terorisme. Kita lihat bagaimana krisis kemanusiaan yang ada di Palestina hari ini. Jangankan orang-orang muda, anak kecil, orang-orang tua menjadi korban keganasan Israel hari ini. Tapi tidak ada satu media pun yang menyebut tindakan Israel dengan sebutan tindakan teroris. Sama halnya dengan di Myanmar, etnis Rohingya, atau di Cina, Uighur, dan lain sebagainya. Intinya di setiap negara yang Islamnya minoritas, kita kan tertindas. Tapi tidak ada satu media pun yang menyebut perilaku tersebut dengan perilaku terorisme. Bukti bahwa kita itu agama yang aman, setiap Islam yang mayoritas, pasti yang minoritas kita lindungi. Terkait masalah pandemi, saya tak berani bercakap ataupun tak berani panjang lebar. Kita mungkin bisa asumsikan masing-masing sesuai dengan persepsi kita masing-masing saja. Saya rasa apa yang antum rasakan hari ini sama juga saya merasakan itu juga. Dan itu nampak seakan-akan mendiskreditkan. Jangankan itu,
kita agak sedikit gerah dengan adanya mau memetakan rumah ibadah. Ada sekitar 199 atau sekian yang katanya hari ini pesantren yang terindikasi mereka ada jaringan dengan jaringan teroris. Sumatera Utara, kami pernah melaksanakan seminar dengan LKPT. LKPT itu Lembaga Koordinasi Pemberantasan Terorisme. Apa katanya? Hampir 80% katanya rumah ibadah Islam, masjid itu para penceramanya radikalisme katanya. Macam betul aja radikalisme. Hampir 80% gitu. Hanya 10%. Yang 10% itu mungkin di masjid kantor pemerintahan. Yang lainnya terpapar radikalisme katanya di forum di LKPT itu. Dan saya cenderung tidak sependapat dengan itu. Mungkin tidak bisa secara rinci, tapi perasaan kita sama itu. Demikian. Ini mohon maaf ya, ini untuk diskusi kita untuk satu pertanyaan lagi yang terakhir. Ini Assalamualaikum, saya izin bertanya, negara tentu saja berperan sangat besar dalam peradaban Islam pada zaman dahulu. Bagaimana peran negara dalam membantu mensukseskan ijtihad para ilmuwan pada zaman dahulu? Apakah dukungan fasilitas negara saat ini sudah dapat membantu dalam penempaan ilmuwan yang luar biasa seperti zaman dahulu? Jika belum, bagaimana seharusnya lingkungan yang baik dalam mewujudkan generasi ilmuwan muslim hebat seperti dahulu? Terima kasih. Kita diskusi saja. Dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul. Dari ayat ini dapat penafsiran para ulama itu cukup menarik. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu kata Allah. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin. Ada hal yang menarik di sini. Menariknya di mana? Menariknya ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu diikat dengan kalimat taat. Ati'allah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu diikat kalimat taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Artinya apa? Ulama mufassirin menyebutkan bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Mau tidak mau, harus, wajib gitu. Wa ulil amri minkum. Sedangkan taat kepada pemimpin itu tidak ada kalimat taat, hanya memakai waw atof, mengikut ini. Wa ulil amri minkum, tidak wa atiu ulil amri minkum, tidak begitu. Kenapa? Para ulama menyebutkan bahwa taat kepada pemimpin itu sifatnya tidak mutlak. Taat kepada pemimpin itu sifatnya tidak mutlak. Makanya tidak diiringi dengan kalimat taat pada ayat tersebut. Lantas taat kepada pemimpin itu yang kayak mana? Di sambungan ayat itu Allah menyebutkan wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Taat kepada pemimpin yang jika ada permasalahan yang hadir kepadanya, farudduhu ilallahi war rasul. Pemimpin tersebut menyelesaikan persoalan tersebut ilallahi war rasul,
dengan merujuk kepada Allah, yakni Al-Quran wa Rasul, dan merujuk kepada Rasul, hadis-hadis Rasul. Tentu para ulama yang menjadi sandaran pendapatnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Jadi dalam ayat ini menyimpulkan bahwa taat kepada pemimpin itu dianjurkan kepada pemimpin yang menyelesaikan satu perkara, yang perkara itu diselesaikan dengan merujuk kepada pendapat para ulama. Nah, kira-kira begitu. Itu umumnya saja. Nanti singgung-singgung terhadap pemimpin kita, payah nanti seminar kita di penjara nanti. Intinya samanya gitu itu. Jadi demikian ya diskusi kita. Mohon maaf karena anak saya lagi sakit, rencana mau bawa berobat hari ini jam segini. Demikian ya yang dapat sama-sama kita diskusikan. Ambil yang mana baiknya, pasti ada salahnya. Yang baik itu tentunya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat menjadi bahan renungan kita untuk berbuat lebih positif dalam hal mensyiarkan agama kita, karena memang menjaga agama kita itu salah satu dari 5 asasiyah, 5 doruriyah yang wajib kita jaga dalam kehidupan keberislaman kita hari ini. Dan mudah-mudahan kita mampu dari bagian hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya, juga jawaban yang sangat luar biasa. Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk memberitahu untuk sesi foto bersama dan juga penyerahan cenderamata Bapak. Kepada panitia, apakah sudah siap? Yang pertama, kita akan melakukan sesi penyerahan cenderamata kepada Bapak Muhammad Rafiq. Kepada panitia saya persilahkan. Berikut cenderamata yang kami berikan kepada Bapak untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Dan selanjutnya, ya, apakah kasih sudah kembali di screenshot panitia? Dihitung. Oke, selanjutnya kita sisi foto bersama Bapak. Apakah ada arahan gaya dari Bapak? Atau dari arahan Ibu gaya? Kuntur? Ya. Oh ya, diharapkan kepada seluruh peserta agar on kamera ya. Juga jangan lupa untuk men-screenshot untuk bukti ketika mengisi link presensi. Dan link presensi akan diberikan di akhir acara. Oke, apakah sudah siap semua panitia? Siap, insyaallah. Baiklah kakak panitia. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Berikan senyum termanis. Oke, baik. Apakah sudah kakak panitia? Gaya bebas, arahan gaya dari Bapak Rafiq mungkin, atau dari Bu Kuntum? Udah pas lagi. Mungkin untuk gayanya bebas saja ya, terserah teman-teman. Oke, baik Kak. Bebas ya. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, baik. Selanjutnya
kita masuki sesi doa yang dipimpin oleh Bapak Rafiq. Saya persilakan kepada Bapak Rafiq untuk memimpin doa penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma tsabbit imanana ka imana anbiya'ika wa awliya'ika as-salihin wa nawwir qulubana kama nawwartal arda bisamsika amada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal karim. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Rafiq. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bisa membawa manfaat untuk seluruh peserta webinar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya saya live duluan. Baiklah, Ada salam kenal semuanya. Assalamualaikum. iya Bapak, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Berikut share link absensi sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Bagi para peserta webinar bisa diisi untuk mengisi absen dan untuk mendapatkan sertifikatnya. Baiklah, saya tutup dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Berakhirlah webinar kita pada hari ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, juga perilaku yang tidak enak dipandang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir. Mungkin bisa izin lab ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi absensi kehadirannya. Terima kasih.